Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham blue chip yang bagus dan lagi murah, dan ini punya dividen yield yang cukup menarik. Nah, sahamnya ini sudah turun sekitar 18% dalam 1 tahun terakhir. Terutama di bulan April ini, penurunan harga sahamnya cukup signifikan. Nah, untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus untuk dividen investing, bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Bisa beli dengan WhatsApp ke Kanala atau cek link di deskripsi ya. Di video kali ini kita akan bahas saham Telkom Indonesia. Nah, ini termasuk salah satu saham blue chip yang secara valuasi sedang murah secara historis. Kalau kita lihat, dari awal tahun saham ini sudah turun sekitar 13%. Nah, apa yang menyebabkan saham Telkom ini turun dan seperti apa potensinya? Ini yang akan kita bahas. Ketika video ini dibuat, price earning ratio Telkom itu sekitar 13 kali, yang mana secara historical biasanya PE ratio-nya bisa mencapai 17 atau bahkan 18 kali. Jadi ada potensi yang menurut kita cukup menarik. Telkom ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia yang bahkan bisa dibilang sebagai yang terbesar. Nah, ini adalah gambaran struktur bisnisnya Telkom. Ada banyak sekali anak perusahaan Telkom, tapi yang paling dominan dan paling besar itu adalah Telkomsel, dan juga kalau kita lihat ada produk mereka IndiHome juga yang sangat menjadi andalannya Telkom. Ini kalau kita lihat pada tahun 2023 total aset Telkom itu mencapai 286 triliun rupiah dengan ekuitasnya sekitar 156 triliun. Jadi ini perusahaan dengan modal yang sangat-sangat besar tentunya. Dari sisi kinerja, di tahun buku 2023, Telkom membukukan laba bersih mencapai 24,5 triliun. Ini merupakan laba bersih tertinggi Telkom dalam beberapa tahun terakhir, dan kalau kita lihat, memang secara jangka panjang tidak terlihat pertumbuhan yang signifikan dari laba Telkom. Namun demikian, kalau kita lihat secara fundamental, Telkom masih cukup baik. Return on equity mereka sekitar 18%, dan dalam 5 tahun terakhir, rata-rata ROE-nya itu 19%. Sehingga sebenarnya perusahaan dari Telkom ini secara profit masih oke dan bisnisnya profitable. Hanya saja secara growth memang Telkom relatif terbatas ya. Nah, untuk kita lihat di sini net profit marginnya sekitar 16%. Dan rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu biasanya net profit Telkom bisa di 21%. Sehingga memang sedang ada penurunan profit margin di sana. Lantas bagaimana dengan kinerja Telkom di 2023? Kalau kita lihat di sini di tahun 2023, revenue Telkom itu mencapai 149,2 triliun. Hanya naik 1,3% kalau kita bandingkan dengan tahun 2022. Nah, walaupun memang revenue-nya hanya naik sekitar 1%, net income-nya justru naik 17,8%. Dan ini satu hal yang bisa kita explore lebih dalam. Kenapa labanya tumbuh, tapi justru harga sahamnya justru koreksi dan kurang diapresiasi oleh market. Ini kita bisa lihat dari laporan keuangan Telkom, pendapatan mereka mencapai 149 triliun tadi hanya tumbuh tipis, tapi yang mengakibatkan laba Telkom bisa tumbuh signifikan adalah adanya penurunan kerugian nilai investasi mereka. Di tahun 2022, nilai kerugian investasi Telkom itu mencapai 6,4 triliun. Nah, di tahun 2023, nilai kerugiannya hanya sekitar 748 miliar. Penurunan nilai kerugian itulah yang menyebabkan laba bersih Telkom bisa tumbuh signifikan. Kalau kita lihat secara operasional, sebenarnya tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari kinerja Telkom. Inilah yang membuat sahamnya menjadi tidak diapresiasi market, terutama di akhir Maret dan April ini. Untuk kamu yang ingin tahu cara mencari saham-saham murah dan potensial di 2024, kamu bisa beli rekaman webinar Borong Cuan Saham Murah 2024 dari Kanala. Webinar ini kita adakan pada bulan Maret 2024 lalu, dan ini adalah materi webinarnya. Nah, untuk kamu yang belum sempat ikutan webinarnya, tapi ingin tahu pembahasan webinarnya, bisa beli rekaman webinar ini dengan WhatsApp ke Kanala, atau bisa juga DM ke Instagram @kanala_id. Dan gak hanya itu, para pembeli rekaman webinar juga bisa mendapatkan akses tanya jawab saham bersama Kanala di WhatsApp ataupun email. Bagaimana dari sisi valuasi? Kalau kita lihat price earning ratio-nya sekitar 13,9 kali. Nah, ini adalah valuasi yang kalau menurut Kanala cukup murah secara historis. Walaupun nggak bisa kita bilang saham Telkom sudah terdiskon dalam ya. Nah, kalau kita compare di tahun 2021 itu price earning Telkom mencapai 16 kali, dan bahkan di beberapa tahun-tahun tertentu PE ratio-nya bisa mencapai 17 atau 18 kali. Secara histori dividen, Telkom ini sebenarnya cukup oke. Apalagi dengan adanya penurunan harga saham, yield dividen Telkom itu diperkirakan tahun ini akan meningkat karena tadi harga sahamnya turun. Nah, ini estimasi Kanala terkait dividen Telkom. EPS-nya itu 247 dan kita perkirakan payout ratio-nya akan mencapai 80%. Kalau nanti benar 80%, maka dividen per share-nya bisa mencapai Rp197.
Kalau kita compare harga sahamnya dengan potensi dividen tadi, yield dividen Telkom ini bisa di atas 5%, bahkan bisa mencapai 5,7%. Nah, itu dia daya tarik dari Telkom tadi, sedang cukup murah secara historis dan dividen yieldnya berpotensi cukup besar. Anyway, kalau kamu butuh referensi saham-saham dividen bagus lain, bisa baca ebook ini dari Kanala, cek link pembeliannya di deskripsi, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau punya pertanyaan, komen di bawah ya.